Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini, tema yang akan kita bicarakan adalah membentuk kelompok. Hal yang pertama yang dilakukan oleh fasilitator atau terapis kelompok adalah membuat proposal kelompok. Proposal adalah desain atau konsep besar terkait dengan apa dan bagaimana kelompok itu akan diorganisir. Isi dari proposal meliputi latar belakang, tujuan, pertimbangan praktis, prosedur, dan evaluasi. Proposal tersebut dipresentasikan kepada supervisor atau manajer untuk mendapatkan persetujuan, baik terkait dengan persetujuan apakah memang kelompok itu layak untuk dibuat ya, apakah konsepnya sudah matang, maupun terkait dengan apakah lembaga memang memiliki anggaran untuk mengcover kebutuhan dari kelompok tersebut. Isi proposal ada 5 latar belakang, tujuan kelompok, hal-hal teknis, prosedur dan evaluasi. Yang pertama akan saya jelaskan latar belakang, yaitu mengapa terapi kelompok itu penting, apa alasan Anda sebagai fasilitator ingin membentuk kelompok. Secara umum di sini saya bisa beri masukan apabila teman-teman ingin membuat kelompok terapi dan mengajukan proposal. Dalam latar belakang yang bisa ditulis adalah tujuan kelompok secara umum ya, yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu, yaitu misalnya pertama, kelompok itu penting karena individu-individu klien akan menghilangkan perasaan terisolasi ya. Dari berbagai jenis klien biasanya mereka memiliki perasaan sendirian gitu ya, merasa paling menderita, merasa paling terpuruk, merasa paling down. Nah, dengan adanya kelompok di mana orang-orang yang memiliki masalah yang sama gitu ya berkumpul, mereka akan merasa tidak sendirian, akan merasa lebih semangat gitu ya. Jadi perasaan terisolasi itu akan bisa dihilangkan. Itu misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan kelompok itu misalnya mereka bisa belajar mengenai social skills. Mereka bukan hanya perasaan terisolasi yang hilang gitu ya, tetapi mereka akan belajar bagaimana cara berinteraksi ya. Seringkali klien-klien itu tidak tahu bagaimana cara berinteraksi, dan bisa jadi karena mereka tidak tahu dengan baik bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi, itu menjadi salah satu sumber permasalahan mereka ya. Nanti kalau kalian ingin membuat proposal bisa melihat di beberapa kuliah saya yang lalu mengenai tujuan terapi kelompok. Itu latar belakangnya. Jadi secara umum menggambarkan pentingnya kelompok ya. Yang kedua, tujuan kelompok. Nah, selain tujuan umum yang mungkin sudah ada di latar belakang, di tujuan kelompok ini yang lebih spesifik ya. Jadi silahkan sebagai fasilitator nanti teman-teman ketika membuat proposal dijelaskan gitu ya tujuan yang secara spesifik ya. Kemudian apakah tujuan itu dapat diukur dan apakah tujuan itu realistis. Jadi kalau kita membuat tujuan, pastinya tujuan itu tidak terlalu umum ya, tetapi tujuan yang memang bisa praktekkan, bisa diimplementasikan dan bisa dievaluasi. Yang ketiga, hal-hal yang bersifat teknis ya, misalnya dalam proposal itu harus termuat mengenai waktu pertemuan, itu kapan gitu ya, siang, malam, hari apa, misalnya seperti itu. Kemudian frekuensinya seberapa sering, seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, dan seterusnya. Durasi itu berapa lama pertemuannya, 1 jam, 2 jam, ataukah yang lainnya. Yang ketiga mengenai biaya. Jadi hal-hal teknis itu semua terkonsep dengan baik di dalam proposal. Yang keempat, prosedur atau penjelasannya adalah bagaimana cara menseleksi anggota kelompok. Jadi itu harus ada ya. Kita harus menentukan apakah kita mau seleksi secara online, ada pengumuman terbuka, ataukah kita cukup memberikan kesempatan kepada klien-klien yang sudah ada, yang dimiliki oleh lembaga ya. Misalnya lembaga kita menyediakan layanan individual atau layanan konseling individu, kemudian dari klien-klien itu kita tawari apakah mereka ingin juga
terlibat di dalam terapi kelompok misalnya, atau kita ingin membuka keanggotaan itu untuk anggota yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi walaupun mungkin mereka belum menjadi klien kita, tapi mereka juga bisa ikut dalam terapi kelompok. Jadi kita menyebarkan secara online. Selanjutnya evaluasi, yaitu bagaimana metode evaluasi terkait dengan keefektivitasan atau kesuksesan kelompok itu. Di dalam membuat proposal atau ketika teman-teman berkonsultasi dengan supervisor ya dalam keperluan mengajukan proposal atau mungkin berkonsultasi dengan kolega, dengan teman sesama pekerja sosial atau sesama fasilitator kelompok, ada beberapa hal yang bisa menginspirasi yang itu nanti akan menentukan konten dari proposal ya. Saya sebutkan poin-poin yang penting untuk kita diskusikan itu yang tadi sekali lagi bisa menginspirasi ya. Yang pertama, apa jenis kelompok yang kita bayangkan gitu ya. Kita ingin kelompok jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian siapa yang akan jadi kelompok yang kita bayangkan. Misalnya terserah mungkin kita akan menyasar remaja, anak-anak, orang tua. Nah, itu semua nanti harus ada di dalam proposal itu ya. Kemudian apa saja kebutuhan mereka. Kemudian apa motivasi Anda membentuk kelompok. Apakah Anda sudah melakukan asesmen kebutuhan. Kemudian apakah ada kriteria inklusi eksklusi. Nah, di sini sebenarnya sekali lagi sudah saya jelaskan ya beberapa minggu yang lalu. Kriteria inklusi eksklusi itu maksudnya inklusi itu adalah kriteria orang-orang tertentu yang bisa kita masukkan sebagai calon anggota kelompok, yang eksklusi ini orang-orang yang tidak bisa kita terima. Secara umum kriteria eksklusi itu misalnya orang-orang yang sangat abusive secara verbal, misalnya dia suka melakukan bully atau dia itu cenderung melakukan kekerasan secara verbal kepada orang lain ya, sangat hostile. Hostile itu artinya kayak seringkali dengan orang itu sinis gitu. Nah, ada kan orang-orang seperti itu ya. Mungkin ada klien-klien kita yang karena memiliki gangguan mereka cenderung seperti itu. Nah, itu klien-klien yang biasanya harus dieksklusi dalam kelompok ya, yang hostile, bullying, kemudian mungkin yang sangat tidak pede, yang masih krisis, masih tidak stabil, tidak bisa diajak berkomunikasi, atau orang-orang yang misalnya memiliki gangguan delusional, halusinasi, skizofrenia yang sekali lagi mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itu harus dieksklusi. Kemudian pertimbangan lain, apakah ada beragam budaya dan kelompok, apakah ada dampaknya dalam kelompok. Kemudian apakah Anda sebagai fasilitator itu terampil dalam proses dan konten. Nah, jadi dalam kelompok itu kita harus menguasai baik proses maupun konten. Proses itu adalah cara kita mengorganisir ya, bentuk komunikasinya, bentuk fasilitasnya. Sedangkan konten itu apa? Apa yang akan dilakukan dalam kelompok itu, isinya apa gitu ya. Jadi bukan hanya caranya tapi juga isinya. Nah, jika kita tidak menguasai itu, support apa yang kita butuhkan dari supervisor atau lembaga. Misalnya kita perlu pelatihan, kita perlu narasumber yang kita undang. Nah, untuk mengajukan proposal kita bisa memuat hal-hal tersebut karena sekali lagi proposal itu bukan hanya bercerita mengenai konsep sebuah kelompok, tapi juga mungkin kebutuhan-kebutuhan atau dana-dana yang kita harapkan dari lembaga kita dalam rangka mengorganisir kelompok itu. Kemudian apakah anggota kelompok itu voluntary atau involuntary? Jadi apakah anggota kelompok itu bersifat sukarela ataukah tidak sukarela? Ini juga sudah pernah saya jelaskan. Kelompok yang sukarela itu kelompok yang memang mereka masuk anggota kelompok itu tidak dengan paksaan ya. Tapi yang involuntary mereka masuk sebagai anggota itu karena ada sistem hukum yang mewajibkan. Nah, biasanya terjadi untuk klien-klien yang kena kena razia atau ditangkap karena memang melanggar hukum, misalnya pengguna narkoba gitu ya. Jadi orang yang pengguna narkoba biasanya kan direhabilitasi ya. Nah, salah satu metode rehabilitasi itu adalah rehabilitasi kelompok. Nah, orang-orang seperti ini berarti dia menjadi anggota kelompok itu involuntary, terpaksa karena dia ketangkap, dia tidak sukarela gitu kan, involuntary, dan dia akhirnya menjadi anggota kelompok dalam terapi kelompok kita. Nah, di sini juga penting untuk kita pertimbangkan
dan kita diskusikan gitu terkait dengan kebutuhannya, metodenya, karena pastinya orang yang masuk secara sukarela dengan tidak sukarela itu akan berbeda ya. Kalau tidak sukarela itu eh, kita perlu pendekatan yang lebih lama gitu ya, agar mereka engage, agar mereka itu percaya kepada kita gitu, karena mereka pasti ada perasaan kesal, perasaan marah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa tujuan umum dari kelompok? Bagaimana cara anggota kelompok itu mencapai tujuan? Kemudian, apa metode screening dan seleksi kelompok dan apa alasan Anda? Berapa anggota kelompok di mana bertemu gitu ya, pertemuan kelompok di mana, kapan, kemudian bagaimana struktur dari kelompok itu, apakah kelompok itu semuanya klien, apakah fasilitatornya juga klien, misalnya ya, kita sebagai pekerja sosial hanya mungkin mengawasi, tidak banyak intervensi, ataukah memang betul-betul kita yang memimpin setiap pertemuan begitu ya. Apa metode yang digunakan, kemudian bagaimana caranya menghadapi resiko yang tidak diinginkan ya. Mungkin dalam proposal itu juga kita tuliskan, misalnya ketika ada klien yang ternyata dia mendapatkan bullying dari anggota kelompok. Nah, itu kita mungkin sudah punya cara-cara menghadapi situasi seperti itu. Nah, ketika proposal kita mendiskusikan poin-poin yang sangat saya sebutkan tadi, menurut saya proposal kita nanti akan dianggap lebih layak atau lebih siap. Kemudian bagaimana Anda menghadapi anggota kelompok yang ingin meninggalkan kelompok sebelum kelompok selesai? Ini juga penting untuk kita diskusikan di dalam proposal. Kemudian, apa metode evaluasi kita? Bagaimana kita menerapkan metode evaluasi itu? Kemudian, topik-topik apa saja yang akan dieksplorasi? Selanjutnya, isu yang penting untuk kita pahami di dalam membentuk kelompok adalah bagaimana mencari dan menseleksi anggota ya. Jadi setelah kita membuat proposal, disetujui katakanlah seperti itu, kemudian urusan kita selanjutnya adalah mencari dan menseleksi anggota. Nah, pastinya kita harus membuat publikasi agar calon anggota itu mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan gitu sehingga mereka tertarik ya, yaitu tujuan kelompok kita yang pastinya menguntungkan bagi orang-orang yang mengalami masalah gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara mendaftar, apakah online ataukah telepon ataukah melalui tatap muka, datang langsung ke kantor dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai asas kerahasiaan, bahwa di dalam publikasi yang kita buat, entah melalui flyer, melalui website, dan lain sebagainya, di situ kita katakan bahwa kita secara umum melindungi kerahasiaan dari eh, komunikasi yang terjadi di dalam terapi kelompok. Kemudian metode intervensi apa yang kita gunakan itu juga harus jelas ya, terapi model seperti apa. Yang kelima, kualifikasi fasilitator. Kualifikasi itu maksudnya kompetensi baik latar belakang pendidikan maupun pelatihan dan keterampilan yang dimiliki oleh fasilitator. Di situ juga penting kita tuliskan di dalam publikasi itu ya, bahwa fasilitatornya memiliki pengalaman, memiliki pendidikan S1, S2 misalnya, sangat terlatih di dalam mengorganisir kelompok, berpengalaman sekian tahun dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga publikasi untuk mencari anggota ya, untuk melakukan promosi, di situ juga harus diinformasikan mengenai layanan. Layanan apa saja yang kita bisa berikan di dalam terapi kelompok itu. Yang ketujuh, apa dampak dari partisipasi dalam kelompok ya, baik mungkin dampak positif maupun dampak negatif. Ini penting ya, agar klien tidak merasa beli kucing dalam karung ya. Pastinya dalam dampak positifnya, misalnya kelompok itu dapat membuat klien akan belajar bagaimana sukses story atau kesuksesan klien lain dalam memecahkan masalah. Kemudian keuntungan konseling kelompok atau terapi kelompok, misalnya bagaimana eh, orang jadi akan terampil dalam berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian atau juga mereka akan lebih percaya diri. Dan misalnya mereka akan belajar dari sukses story dari berbagai orang. Jadi bukan hanya fasilitatornya itu nggak cuma satu, nggak cuma konselor, tetapi ada banyak orang yang menjadi
konselor di situ ya secara tidak langsung, sehingga akan lebih kaya dalam problem solving. Nah, itu hal-hal yang positif ya. Dampak positif, dampak negatifnya apa? Ya perlu kita harus informasikan juga ya bahwa yang namanya orang banyak itu kan pasti resikonya tidak gampang, entah bullying, entah ada gesekan, konflik misalnya, atau juga kerahasiaan. Ini juga ada resiko di situ karena semakin banyak orang yang terlibat. Nah, tetapi pasti juga harus kita tekankan bahwa kita akan mencoba mengantisipasi resiko-resiko itu karena kita punya skill dan kita punya norma-norma yang harus diikuti. Nah, selain itu juga di dalam publikasi atau promosi itu harus ada tertulis hak dan tanggung jawab fasilitator dan anggota kelompok. Hak fasilitator apa, hak kelompok apa, tanggung jawab fasilitator apa, tanggung jawab kelompok apa. Selain itu isu-isu logistik ya, kapan pertemuan itu, maaf kapan, kemudian berapa lama, dan seterusnya. Pertemuannya di mana, apakah perlu biaya, konsumsi, dan sebagainya. Selanjutnya berbicara mengenai prosedur seleksi atau metode untuk kita melakukan seleksi terhadap calon anggota. Nah, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan adalah metode seleksi apa sih yang cocok. Pastinya itu terserah kita ya. Mungkin mendaftar secara online. Kalau kita memang punya web yang eh, gampang diakses gitu ya. Yang kira-kira klien-klien yang ingin kita tuju, yang kita sasar juga orang yang bisa mengakses secara online. Tapi kalau misalnya lembaga kita atau kita sendiri itu akan fokus pada lansia, misalnya orang dengan lanjut usia, kalau secara online mungkin kurang cocok. Mungkin kita harus datang ke desa, door to door gitu ya, untuk mempromosikan terapi kelompok itu. Jadi itu tergantung kita. Nah, eh, biasanya selain ada metode promosi yang luas, juga penting untuk wawancara ya. Jadi kalau wawancara itu selain mendaftar secara online, misalnya atau datang ke kantor, ada sesi yang wawancara yang privat gitu ya, wawancara tatap muka, individual interview. Nah, di sini kita akan bisa lebih mengenal si klien itu, apakah klien kita itu memang cocok tadi ya, metode eksklusi inklusi, apakah dia bukan orang yang sangat sensitif, sehingga kalau orang sangat sensitif kan tidak mungkin dalam kelompok, karena mungkin bisa jadi dia cepat tersinggung, lebih cocok orang seperti ini untuk konseling individu misalnya. Nah, sekali lagi untuk kelompok secara umum itu bagusnya kita ada wawancara ya. Nah, apalagi kalau kita berkaitan dengan kelompok yang sensitif ya, misalnya kita menangani atau akan mengorganisir korban kekerasan seksual lah. Itu kan sesuatu yang sangat traumatized ya, sangat mendatangkan trauma bagi seseorang. Di sini lebih bagus kita melakukan wawancara untuk tahu kesiapan si klien. Kemudian dalam prosedur seleksi sekali lagi harus kita tentukan kriteria inklusi eksklusi. Nah, kemudian selanjutnya yang penting juga untuk kita pikirkan gitu dalam melakukan seleksi itu bagaimana menginformasikan kepada calon anggota yang ditolak ya. Jadi setelah kita wawancara ternyata kita menolak, bagaimana cara kita komunikasikan. Pastinya yang penting untuk kita komunikasikan adalah kita memiliki layanan individu ya, bahwa mungkin individu tertentu karena memang karakteristiknya yang khas, kita minta maaf, kita tidak bisa menerima karena kalau menerima menurut kita kurang cocok. Pasti kita bisa dengan bahasa yang baik ya. Tapi bukan berarti kita menolak, tetapi kita punya layanan individu ya. Seperti itu. Baik, dalam prosedur seleksi tadi yang harus kita pertimbangkan juga adalah keragaman anggota kelompok ya. Jadi dalam kita menseleksi, mungkin kita butuh kelompok itu yang beragam ya. Misalnya kita ingin membuat terapi kelompok untuk remaja ya. Di situ kita pertimbangkan kita ingin ada laki-laki, perempuan. Misalnya tergantung kebutuhan kita sih gitu ya. Karena kalau perempuan saja atau laki-laki saja mungkin dia tidak akan belajar bagaimana untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang beragam. Sekali lagi ini tergantung ya. Atau sebaliknya, misalnya kalau isunya itu mengenai kesehatan reproduksi remaja,
ketika itu dicampur laki-laki dan perempuan malu, misalnya kita ingin menerangkan mengenai haid, siklus haid, kehamilan, resiko untuk misalnya pergaulan bebas. Nah, kalau dicampur mungkin nanti malah malu kan untuk terus terang. Tapi kalau dipisah mungkin akan lebih bebas ketika kita bicara dengan remaja laki-laki atau remaja perempuan dibedakan. Jadi itu tergantung dengan tujuan kita ya. Nah, sekali lagi kita harus pertimbangkan untuk kasus tertentu mungkin bagus untuk beragam agar orang belajar bagaimana cara berada dalam kelompok yang heterogen ya, dia bisa tidak kaku ketemu dengan orang yang berbeda gitu ya, tapi di sisi lain mungkin juga justru harus homogen. Kemudian jenis kelompok menentukan jenis anggota ya. Jadi kalau kelompok tertentu itu pasti anggotanya juga tertentu gitu. Misalnya individu yang traumanya berat, sekali lagi trauma berat ya, bukan cuma trauma biasa. Pasti dia tidak cocok dalam konseling kelompok yang umum gitu kan. Dia akan lebih tepat di pertemuan kelompok untuk pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa. Jadi karena dia trauma berat kaitannya dengan kejiwaan ya, pastinya dia lebih cocok untuk di rumah sakit jiwa. Maksudnya seperti itu. Nah, intinya jenis kelompok itu menentukan jenis anggota ya. Kemudian perlunya pertemuan awal prakelompok yang saya katakan tadi, yaitu wawancara yang bersifat privat dan tatap muka. Baik, sekarang kita membicarakan pertemuan awal atau interview tadi ya. Karena seperti yang saya sebutkan, dalam kita menseleksi, pentingnya ada interview juga di dalam upaya menseleksi itu agar lebih banyak terdapat klarifikasi atau dialog ya sebelum orang itu menentukan bahwa dia akan masuk jadi anggota kelompok. Nah, yang pertama eh, pertemuan awal atau interview itu dalam rangka menseleksi adalah mengetahui motivasi, apa motivasi dia dan kesiapan. Apakah memang dia betul-betul siap gitu ya secara mental. Walaupun kita sudah mengatakan bahwa misalnya atau kita sudah menseleksi yang menurut kita nanti itu orangnya sangat apa ya, sangat abusive atau cenderung kalau ngomong itu terlalu blak-blakan misalnya gitu ya, atau kita punya dapat informasi karena klien itu sebelumnya sudah merupakan klien kita sendiri di dalam terapi individu, misalnya ternyata dia itu orangnya sangat sosiopat, suka membuli orang misalnya. Nah, tetapi tetap saja secara umum gitu ya, kita perlu untuk melihat ya, walaupun kita tahu klien kita tuh bukan sosiopat atau bukan orang yang abusive, tapi siap nggak sih dia di dalam pertemuan kelompok? Tetap aja walaupun kita sudah menseleksi ya, mencoba agar yang di dalam kelompok itu pas, tapi bisa saja kan ternyata dalam dinamikanya ada bullying gitu ya, ada mungkin eh, orang-orang yang cenderung keras gitu ya, dominan karena memang namanya sifat manusia kan bermacam-macam. Nah, di situ kita harus tahu kesiapan dari anggota itu. Dia kira mau nggak gitu ya, atau siap nggak untuk menghadapi itu ya, tidak tidak apa ya, tidak menarik diri gitu. Nah, kemudian dalam interview itu akan terjadi dialog antara fasilitator dan calon anggota. Berarti bagus ya, ada tanya jawab, ada klarifikasi. Ini yang kita inginkan. Jadi sebelum orang memutuskan untuk masuk dalam kelompok, ada klarifikasi. Nah, di sini juga dapat tergali harapan-harapan calon anggota itu terhadap kelompok. Kita bisa tahu, oh ternyata orang itu pengen kelompok itu bentuknya seperti ini, keanggotaannya seperti ini, pertemuannya di sini, gitu ya, bayarnya begini. Nah, itu penting bagi kita sendiri sebagai pengelola. Kemudian di situ kita bisa menyampaikan kriteria eksklusi inklusi ya, sehingga mereka nggak kaget kalau mungkin mereka tidak dimasukkan gitu ya. Nah, sekali lagi kriteria eksklusi itu orang yang hostile, orang yang apa ya sinis, kemudian sedang krisis, sedang sedang parah-parahnya gitu ya masalahnya, atau orang yang memonopoli kalau ngomong itu pengen menguasai gitu, susah untuk mendengarkan orang lain, orang orang yang bertingkah dalam tanda petik ya. Jadi orang yang bertingkah dalam tanda petik ini penting untuk di treatment secara individu dulu nih sebelum bisa dimasukkan dalam kelompok. Dan orang yang sosiopat, sosiopat itu cenderung tidak bisa memahami orang lain, dia gampang untuk memanipulasi asalkan keinginan dia terpenuhi. Jadi dia kurang berempati dengan orang lain ya. Melakukan orientasi. Nah, jadi setelah kita melakukan
interview awal, kemudian kita juga penting untuk melakukan orientasi ya. Jadi kalau kita tidak sempat melakukan wawancara, mungkin karena kendala waktu, kita seleksinya cuma hanya pakai surat lamaran, atau katakanlah melalui telepon, daftar, atau melalui online. Nah, kalaupun kita tidak sempat melakukan wawancara, kita bisa menutupinya dengan orientasi. Orientasi itu masa pengenalan di awal ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ya, dalam konteks mahasiswa baru itu kan ada sospom. Sospom itu kan orientasi. Jadi memberikan kayak pengenalan-pengenalan awal. Nah, di sini kita melakukan orientasi, jadi kita melakukan sosialisasi tujuan lembaga, tujuan dari terapi kelompok, kemudian harapan kita terhadap terapi kelompok misalnya dan lain sebagainya. Baik, pertimbangan praktis di dalam mengelola kelompok ya. Ini untuk pendalaman dari apa yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Jadi di dalam proposal itu harus ada pertimbangan praktis kita di dalam mengelola kelompok ya, dalam membuat perencanaan, yaitu komposisi tadi ya, komposisi dari anggota, apakah kita mau komposisinya ada laki-laki, ada perempuan, mungkin umurnya agak sedikit bervariasi, biar pengalamannya lebih kaya gitu ya. Jumlahnya mau berapa? Nah, jumlahnya nggak mungkin terlalu besar ya kalau terapi kelompok. 10 orang, 15 orang, itu sudah banyak banget. Tapi nggak apa-apa 15 orang. Biasanya tidak semua bisa hadir ya, mungkin berkurang 1, 2, 3 orang. Tapi kalau cuma 5 orang, nanti yang kebetulan pada satu pertemuan yang datang cuma 3 orang atau yang datang cuma 1 orang, akhirnya pertemuannya tidak efektif, akhirnya seperti konseling individu gitu kan. Jadi sedang gitu jumlahnya ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Tapi kalau 20 orang, wah itu terlalu banyak, kurang bisa intensif dalam berkomunikasi. Dan frekuensi dan durasi mau berapa lama, mau mau 60 menit gitu ya atau 120 menit, seberapa sering. Dan jangka waktu, apakah mau selama 1 tahun atau 6 bulan gitu ya. Jadi jangka pendek atau jangka panjang. Dan tempatnya di mana? Nah, pastinya tempat yang dipilih ini yang gampang dicapai ya. Dan kalau ingin lebih netral, biasanya di tempatnya itu adalah di kantor ya. Tidak bayar gitu kan ya kalau di kantor. Tidak harus sewa lagi. Nah, kemudian open atau closed group. Open group itu maksudnya orang bisa keluar masuk gitu ya, bisa in dan out. Bisa on off gitu ya. On off itu nanti nanti ikut, nanti enggak. Jadi tidak harus datang terus, tapi apakah harus close group? Close group itu ya dari awal 10 sampai terakhir 10, nggak usah berganti-ganti. Kalau open itu kan mungkin memang pertemuannya dibuat lepas gitu ya. Jadi mendaftar untuk satu pertemuan, nanti yang pertemuan kedua ada yang datang baru, ya diterima lagi. Tapi kalau close group itu tidak menerima orang lain. Kalaupun ada yang berhenti nggak apa-apa, tapi tidak ada orang yang baru. Nah, ini nanti harus jadi pertimbangan, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Baik, dalam persiapan prakelompok, selanjutnya kita menuju kepada tahap di mana kita harus melakukan persiapan prakelompok. Tadi sudah ya, kita menyusun proposal, menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, selanjutnya juga termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan seleksi, ada wawancara, orientasi. Nah, kemudian sebelum kelompok itu betul-betul kita launching gitu ya, ada pertemuan yang resmi, harus ada persiapan ya. Sekali lagi persiapan di situ adalah contohnya kita melakukan orientasi, masa pengenalan. Nah, dalam orientasi itu kita klarifikasi harapan peserta apa maupun juga harapan kita sebagai fasilitator, apa sih tujuan kita sebenarnya. Jadi biar ketemu gitu ya, tujuan kita membentuk kelompok dan harapan dari peserta. Yang kedua, mengklarifikasi peran fasilitator dan peran anggota ya. Jadi kita harus menyampaikan bahwa kita hanyalah fasilitator, kita bukanlah orang yang serba tahu, dan kita ingin memberdayakan agar anggota itu juga mereka jadi orang berdaya, tidak hanya tergantung dengan fasilitator. Mereka juga harus aktif mencari solusi untuk berpartisipasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam persiapan prakelompok ini, pertemuan prakelompok, kita bisa mulai mensosialisasikan norma-norma dalam kelompok ya, untuk saling menghormati, untuk saling memahami, empati, dan lain sebagainya.
Kita menuju kepada kesimpulan ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya sebenarnya Jumat kemarin mengenai kesimpulan ini ya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ya tadi, kita bisa lihat di sini bahwa peran anggota dan peran pemimpin itu masing-masing harus aktif gitu ya. Nah, kalau di dalam slide ini saya menuliskannya fungsi anggota. Jadi, anggota kelompok itu harus memahami apa itu esensi kelompok itu, apa dampak kelompok itu terhadap mereka. Kemudian mereka juga harus mengeksplorasi apa harapan mereka terhadap kelompok dan memutuskan apakah kelompok tersebut cocok untuk mereka atau tidak. Yang ketiga, mereka juga harus dilibatkan untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung. Jadi tidak ada paksaan ya, idealnya seperti itu. Nah, dalam kelompok mandatori ya, dalam kelompok yang wajib tadi yang tidak sukarela di mana orang itu wajib untuk masuk ya. Di situ pemimpin kelompok tetap harus mempersuasi, meyakinkan bahwa anggota kelompok itu dapat mengambil benefit atau keuntungan yang besar di dalam kelompok karena kelompok itu dapat mengubah perilaku mereka. Jadi misalnya pecandu ya kita eh, yakinkan bahwa dengan mereka masuk di dalam kelompok itu kita akan berusaha untuk mengubah perilaku mereka sehingga mereka akan meninggalkan narkoba, misalnya seperti itu. Kemudian juga anggota itu harus memahami tujuan kenapa mereka bergabung dalam kelompok ya. Mereka harus memikirkan apa yang akan mereka lakukan dalam kelompok itu dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Selanjutnya fungsi dari pemimpin kelompok ya. Tadi sudah saya jelaskan, pemimpin kelompok itu harus membuat proposal yang berisi konsep ya, gambaran secara garis besar. Desain secara garis besar itu dipresentasikan kepada supervisor dan manajer untuk mendapatkan. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok harus mengumumkan dan memasarkan tadi ya bagaimana mencoba mempromosikan kelompok itu kepada calon anggota, kemudian menyelenggarakan wawancara awal dan menyediakan informasi yang relevan dalam wawancara itu sehingga orang dapat memutuskan ya dan membuat inform of consent. Jadi ada namanya inform consent yaitu surat pernyataan persetujuan ya. Di situ calon anggota itu tanda tangan bahwa mereka bersedia untuk ikut dalam kelompok itu aktif dan tidak ada paksaan seperti itu. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok membuat keputusan terkait dengan seleksi anggota dan komposisi anggota, mengorganisir hal-hal yang bersifat praktis, konsumsi, jadwal, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian catatannya di sini yang ingin saya garis bawahi, kita harus mendapatkan izin dari orang tua apabila kita ingin bekerja dengan klien anak. Selanjutnya pemimpin kelompok harus mempersiapkan diri secara psikologis ya terkait dengan tugas kepemimpinan karena tidak gampang menjadi pemimpin itu ya. Jadi bagaimana secara psikologis kita harus percaya diri, harus siap untuk ada perbedaan dengan gesekan gitu ya. Dengan mungkin kadang-kala juga bisa jadi juga ada tekanan psikologis yang kita dapatkan dari anggota ya, mungkin mungkin kita di-challenge, kita dikritik dan sebagainya. Kemudian mungkin juga kita perlu memiliki co-fasilitator ya, jadi pendamping, fasilitator pendamping. Dan kita membuat kesepakatan dengan co-fasilitator itu yang membuat pembagian tugas. Selanjutnya menyelenggarakan sesi prakelompok untuk perkenalan yaitu orientasi tadi ya terkait aturan main, tujuan kelompok, harapan gitu ya dan mengkondisikan anggota itu agar mereka siap untuk memasuki sebuah kelompok. Selanjutnya menentukan metode untuk evaluasi hasil kelompok dan bertemu dengan fasilitator untuk bisa saling kenal satu sama lain. Selanjutnya, yang ingin saya simpulkan dalam perencanaan kelompok, kita harus menentukan apa tujuan kita, tujuannya harus ditulis secara jelas, fokus kelompok itu apa, metode seleksi itu apa, kemudian karakteristik anggota itu apa ya, syarat-syarat bisa menjadi anggota, karakteristiknya atau kualifikasinya apa. Selanjutnya, apa hal penting yang ingin Anda sampaikan dalam masa orientasi kelompok? Jadi pasti kita harus sudah siap ya sebelum kita melakukan orientasi kelompok kita harus punya bahan gitu. Kemudian teknik dan prosedur apa yang Anda gunakan dalam kelompok? Kemudian apakah
prosedur atau teknik itu praktis dan sesuai dengan tujuan kelompok. Kemudian metode evaluasi apa yang kita gunakan dan apakah itu sesuai dengan tujuan kelompok. Baik, teman-teman, sekian presentasi saya untuk materi terkait dengan membentuk kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.